Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah analisa volume besi beton untuk plat lantai dengan tipe pemasangan besi di plat lantai itu adalah tipe kromo ya. Nanti kita jelaskan apa itu tipe kromo di pembahasan ini, dan perhitungan ini dengan bantuan MS Excel agar mudah dalam perhitungan dan kita bisa menghitung lebih cepat. Oke, di sini kita akan menentukan, perhitungan ini akan menentukan panjang besi utama arah X ya, panjang besi utama arah X dan arah Y, serta panjang besi tulangan pembagi ya untuk arah X dan arah Y. Di sini kita menentukan panjang besi semua, ukuran berapa batang yang kita akan beli, dan beratnya totalnya. Di sini kita hitung semua. Oke, baik, kita langsung aja ke pembahasan kali ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini yaitu menghitung volume kebutuhan besi pada plat lantai dengan sistem plat lantai penulangannya seperti sistem kromo ya, atau seperti gambar yang saya coba kasih lihat ini ya. Jadi ini sistem orang bilang sistem kromo atau konvensional dulu untuk plat lantai seharusnya seperti ini ya dalam penulangannya. Ini adalah DNA dan ini adalah potongan. Jadi kalau ini berarti ada di atas ya, ini ada di atas dan ini ada di bawah seperti ini ya. Ini ada di atas dan ini ada di bawah. Jadi detailnya seperti ini. Oke, jadi istilahnya ini tulangan kromo lah. Baik, tulangan kromo. Oke, baik. Di sini saya sudah punya program dari Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan ya, dalam perhitungan volume untuk penulangan ataupun besi ya, untuk menghitung volume besi yang ada pada plat lantai. Oke, saya langsung saja menjelaskan ya bagaimana cara mengisi dari format ini dan bagaimana cara menghitung kebutuhan besi ya dari plat lantai besi dengan plat lantai yang penulangannya sistemnya sistem kromo. Oke, di sini adalah volume kebutuhan besi plat lantai. Saya besarkan sedikit ya. Oke, coba sebentar. Oh, oke, ini lebih kelihatan ya. Oke, di sini adalah kebutuhan material besi beton dan ini adalah besi. Jadi ini adalah ukuran besi yang digunakan ya. Jadi kita bisa ganti, misalnya ini jadi 9 atau ini jadi 6. Ini boleh diganti ya. Jadi di sini yang kita ganti itu yaitu yang berwarna merah saja. Selain berwarna merah tidak perlu diganti. Oke. Yang pertama adalah tipe. Misalnya kita punya tipe 1 misalnya tipe 1 dengan tebal plat lantai misalnya 12 cm misalnya, atau tebalnya 10 cm misalnya. Tebalnya misalnya 10 cm tipe 1 ya. Oke, ini tipe 1 contohnya misalnya ini tipe 1 nih dengan LX dan LY nya berapa ya, ini tipe 1 misal. Oke, di sini terus selimut beton yang dipakai misalnya 2,5 cm atau 3 cm ya. Saya coba pakai di sini 3 cm misalnya selimut betonnya. Kemudian tulangan utama ya, tulangan utama nih ada keterangannya tulangan utamanya berapa.
tulangan pembagi berapa ya. Ya di sini diameter untuk tulangan utama. Misalnya diameter tulangan utamanya misalnya 8 ya. Panjang LX misalnya 2 ya. Panjang LX misalnya 2 meter. Panjang LX ini LX ya, misalnya 2 meter. Terus misalnya jarak besi ya, jarak besi di arah X ya, di arah X ya, ini panjang ES di arah X-nya berapa? Jarak besinya nih, jarak ini. Biasanya ada keterangan diameter 8 misalnya jarak 150 mili ya. Ya kita masukkan di sini. Jadi kalau 150 mili misalnya jadi 15 cm ya, berarti 0,15 meter. Oke. Kemudian panjang LY itu adalah panjang LY ini ya, untuk tulangan utama ya, panjang LY tulangan utama ya. Ini misalnya dia 3 meter. Oke, misalnya 3 meter, terus jarak besi di LY-nya misalnya 0,15 ya. Oke, misalnya sama jaraknya 0,15. Jadi di sini LY-nya ya, diameternya berapa ya, jaraknya berapa tadi 15 ya. Jadi ini tulangan utama ya, ini tulangan utama. Oke. Kemudian overstack ya, overstacknya berapa nih ya. Sini ada rumusnya nih, dari mana overstacknya ya. Oke. Kemudian kait ya, kait ini udah ada rumusnya juga, secara otomatis dia menghitung ya. Saya jelaskan overstack itu ini. Nah, hitungan kemiringan ini ya, saya anggap ini overstack, atau nama lain bisa diberitahu yang lain lah, nama yang lain. Saya katakan itu bahwa itu adalah overstack. Oke. Kemudian ini ya, panjang kaitnya ini otomatis ya, sudah standar, jadi tidak perlu kita isi, otomatis dia menghitung ya. Kalau misalnya ini 10, dia otomatis berganti. Nah, oke. Ini jadi saya ganti lagi menjadi 8. Oke, kemudian jumlah besi ini secara otomatis menghitung. Ya, ini rumusnya ya. Jadi dengan mudah kita hanya isi yang merah saja, ini sudah otomatis terhitung. Ini jumlah besi arah panjang di LX. Nah, panjangnya ini. Nah, panjangnya ini. Ya, jadi total keseluruhan panjang tulangan utama di arah LX ini ya. Ini rumusnya dan ini hasilnya. Kemudian ini jumlah besi yang di arah LY. Totalnya ada 15 set ya. Ini adalah rumusnya, dari mana nilainya. Kemudian panjang totalnya untuk semua besi yang ada, besi utama yang ada di LY ya, ini ada rumusnya, dan ini adalah secara otomatis sudah terhitung ya. Ngeling, dia semua ngeling, jadi terhitung. Sini sudah ada. Oke, jadi di sini subtotal panjang ini diameter 8 ada diameter tulangan utama ya. Kalau ini kita ganti, secara otomatis dia berganti ya. Oke. Ini jadi ini tidak perlu diisi karena sudah ada ininya, nilainya, jadi warnanya hitam, jadi tidak perlu diisi. Kemudian ini adalah, saya coba freeze di sini ya. Oke, saya freeze di sini ya. Saya freeze. Oke, saya freeze. Oke ya, ini ya, ini adalah total ini ya, total besi yang besi ulangan utama ya, totalnya ini jumlahnya, dan sini adalah jumlahnya. Jadi ini untuk menghitung dia diameter berapa, diameter 8 misalnya. Sini ya, otomatis dia terisi di sini. Sini udah ada rumusnya, jadi secara otomatis dia bisa terisi ya. Jadi ini rumusnya bisa dilihat dan dipelajari. Ini juga ya, ini jumlah dari ini bisa dilihat, dipelajari. Ini secara otomatis dia berganti nih. Misalnya diameter 8 ini jadi diameter 7 misalnya ya. Diameter 8-nya ada di sini. Nah, dia secara otomatis ya, tergantung diameter yang kita gunakan ini. Misalnya ini saya ganti diameter ini ya. Misalnya ini diameter 8 nih, ini diameter 10 ya. Ya, oke. Ini misalnya ini jadi diameter 10 misalnya. Diameter 10 secara otomatis dia akan berganti nih. Ya, jadi dia adanya di diameter 10. Saya balikan lagi diameter 8 ya. Ya, oke. Kemudian saya lanjut, ini adalah tulangan pembagi. Ya, misalnya tulangan pembagi. Ini gambarnya berarti tulangan pembagi ini. Ini ya, ini tulangan pembagi. Oke, tulangan pembagi, dan ini potongan ini tulangan pembagi.
Ya, ini simbolnya di bawah, ini simbolnya dia ada di atas. Ada di atas, ini ada di bawah. Kayak gini ya simbolnya. Oke. Ini misalnya tulangan pembaginya dia diameter 6 misalnya. Ya, misalnya diameter 6. Panjang LX-nya ini tidak perlu diisi karena sudah otomatis dia menyamakan dengan yang tulangan utama biar dia tidak berubah ya. Kemudian jaraknya misalnya jarak besi LX ya. Biasanya jarak besinya tuh berapa mili, misalnya diameter 6 jarak 15 atau diameter 8 diameter 6 jarak 30 misalnya ya. Oke. Saya masukin sini diameter 30, jarak 30. Kemudian panjang LY ini secara otomatis sudah ngeling ya. Jadi secara otomatis ini tidak perlu diisi karena sudah warna hitam. Kemudian ini jaraknya ya. Jarak besi LY, jaraknya berapa? Misalnya diameter sama, misalnya diameter 6, jaraknya 30 misalnya sama ya. Kita tulis 30. Oke, kemudian overstack-nya yang ini ya, cuman kemudian nih kaitnya ya, kaitnya yang tadi saya sudah jelaskan. Saya jelaskan sebelah kiri ini adalah jumlah besi di arah X, di arah LX ya, ini di arah LX jumlah besi ya. Secara otomatis dia menghitung dari mana nilainya, bisa dilihat ya. Oke, cara hitung dia nilainya sudah bisa dilihat, dan ini adalah jumlah panjang total semua untuk arah LX. Kemudian ini adalah jumlah besi yang ada di LY ya. Jadi ini jumlah besinya, dan ini adalah panjang besi di arah LY. Secara otomatis dia menghitung ya, karena dia sudah ngeling semua. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah diameternya berapa, secara otomatis dia ngeling. Kemudian ini adalah jumlahnya ya, ini rumusnya dari mana nilainya, secara otomatis dia ganti ya. Oke, kemudian ini adalah yang seperti tadi nih, dia secara otomatis berganti dimanapun dia nilainya sama dengan ini, dia akan berganti ya. Oke, lanjutnya ini adalah total panjang. Nah, nilainya dari mana nih ya, rumusnya dari mana bisa dilihat, ini juga sama ya, dimana nilainya bisa dilihat ya, ini semua sama ya, rumusnya ada, dari mana nilainya bisa dilihat. Kemudian jumlah batang ya. Jadi untuk jumlah batang diameter 6 ini. Jadi ini dibagi jumlah satu batang tuh panjangnya berapa? 12 meter ya. Rata-rata biasanya besi itu 12 meter. Oke, di sini jumlahnya jadi 4,71 batang. Kemudian yang diameter 8 sama, ini rumusnya jumlah total panjang dibagi 12 meter kan. Satu panjang dari tulangan atau besi beton itu 12 meter. Ya, jadi ini ada 8,39 ya panjangnya, 8,39 batang ya, atau kalau kita beli ini jadi 9 batang. Ini kalau kita beli jadi 5 batang. Oke, ini jumlah beratnya ya. Jumlah beratnya berapa ini? Di sini sudah ada nih. Ya, ini juga beratnya sudah ada ya, secara otomatis ini ada rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat. Oke, ini berat total yang dibeli misalnya ini ya, totalnya dari mana nilainya sudah kelihatan semua. Oke, seperti itu ya. Oke, misalnya ada lagi tipe yang lain, misalnya kita mau menambahkan tipe yang lain, ini kita insert aja. Kira-kira kita insert ya, kita insert, kemudian ini kita copy, sampai sini. Kita copy ya, nah ini oke, kita copy. Oke ya, ini sudah saya copy, ini saya kecilkan lagi biar dia kelihatan. Oke, tadi tipe 1 ya. Nah, ini sama seperti tadi, misalnya ini tipe 2. Oke, misalnya diameter plat lantai yang digunakan misalnya ya, misalnya diameternya berapa nih ya, tebalnya misalnya yang tipe 2 misalnya tebalnya 12 cm ya, kemudian selimut betonnya misalnya 2,5 cm, kemudian tulangan utamanya misalnya diameter 10, panjang LX nya misalnya 3 meter, jarak besinya 0,15, terus panjang LY nya misalnya 2,5 meter ya, kemudian jarak besi di LY nya misalnya
sama 0,15 ya. Kemudian ini secara otomatis yang lain sudah menghitung ya. Oke, secara otomatis dia menghitung, dia akan berganti di sini nih ya. Oke, kemudian kita teruskan untuk bilangan membaginya berapa, misalnya diameternya 8, jarak besinya misalnya 0,45 misalnya ya. Oke, terus jarak di besi di LX nya misalnya 0,45 juga ya. Ini secara otomatis dia menghitung. Secara otomatis dia menghitung, di sini sudah ada nilainya nih. Nah, ini ada diameter 8 dan ini diameter 10. Di sini dia secara otomatis menghitung sampai atas tadi. Ya, secara otomatis menghitung, dan ini adalah total panjangnya. Total panjang besi yang dibutuhkan, ini adalah total batang besi yang dibutuhkan. Ini adalah total berat yang dibutuhkan besinya. Ini adalah total semuanya berat dari besi yang dibutuhkan. Oke, baik, sampai sini untuk perhitungan volume kebutuhan besi plat lantai. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.